Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan presentasinya dengan bab 5. Presentasi undang-undang dan keselamatan lalu lintas dalam upaya mewujudkan lalu lintas yang tertib dan aman sesuai dengan amanah Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Baik, kita langsung. Bab 5, sarana dan prasarana. Istilah dan definisi. Ya, ini kita lebih tahu saja untuk pengetahuan ya, kalau supaya tahu. Kita dari atas mulai. Ini di sini jalur. Nah, ini jalur jalan, ini juga jalur jalan. Ya, ada 2 jalur jalan di sini, 1, 2. Dan ini ada lajur. Nah, setiap jalur memiliki kebetulan ini 2 lajur. Nah, ini 1, 2. Ini juga 1, 2. Nah, ini trotoar, ini juga trotoar. Ini median. Nah, median termasuk bangunan milik jalan ya. Udah gitu kita lihat ini ada marka jalan. Marka jalan ini tanda panah juga marka jalan. Nah, ini marka jalan yang putus-putus, garis pembatas lajur. Ya. Ini tidak putus-putus, garis utuh. Oke. Oke, ya, ini juga sama marka jalan. Nah, ini dari sini ke sini itu badan jalan atau ruas jalan. Ini istilah-istilahnya ya. Sedangkan yang dibilang jalan dari ujung trotoar sini sampai ujung trotoar ini itu jalan. Oke ya. Jadi kalau bilang jalan Asia Afrika dari sini ke sini nih, trotoar ini semua bangunan milik jalan. Ya, oke. Istilah dan definisi. Jalan adalah sarana umum untuk berlalu lintas pejalan kaki dan kendaraan. Trotoar adalah sarana umum untuk berjalan atau untuk berlalu lintas pejalan kaki saja. Ini. Trotoar adalah sarana umum untuk berlalu lintas pejalan kaki. Ruas jalan adalah sarana umum untuk berlalu lintas kendaraan. Nah, jadi kendaraan di jalan, di ruas jalan, pejalan kaki di trotoar. Jalur adalah ruas jalan. Nah, lajur adalah bagian dari ruas jalan. Median adalah bangunan jalan sebagai pembatas jalur jalan. Ya, jadi yang gedenya itu jalur, tapi kalau kecilnya lajur. Oke. Marka jalan adalah perangkat pengendali lalu lintas. Rambu lalu lintas juga adalah perangkat pengendali lalu lintas. Isyarat lalu lintas adalah perangkat pengendali lalu lintas. Jalur sepeda adalah jalur jalan khusus untuk pesepeda. Ada yang namanya peralatan menyerupai kendaraan PMK. Ini kalau di negara-negara ya saya tahunya di Eropa ya, ada itu karena ada rambunya ya. Kita juga di kita harus karena banyak sih. Kayak roda dorong yang dibawa-bawa bapak-bapak yang jualan itu kan berlalu lintas. Jadi itu harus ada rambunya. Itu sama dengan peralatan menyerupai kendaraan. Apalagi sepatu roda, roller skate, ini apalagi kursi roda itu sebuah harus ada rambunya ya. Kalau becak pasti ada lah ya, terus kereta delman kereta kuda ada. Oke, kita lanjut. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang tidak digerakkan oleh motor gitu aja ya.
Artinya digerakkannya oleh hewan atau oleh manusia sendiri sebagai pengendaranya. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor. Nah, apakah motornya bensin, motor diesel, atau elektrik ya motornya. Kendaraan bermotor ringan adalah kendaraan yang beratnya kurang dari 3 ton. Itu. Kalau 3 ton ke atas itu sudah dibilang berat. Kendaraan bermotor berat adalah kendaraan yang beratnya di atas 3 ton. Gitu aja. Mobil bus adalah kendaraan pengangkut orang dengan kapasitas tempat duduk. Bis itu kalau minibus 9, kalau bis ada yang 40, ada yang 60, mungkin ada yang lebih besar lagi. Mobil penumpang adalah kendaraan pengangkut orang, ya. Kendaraan angkutan barang adalah kendaraan pengangkut barang. Jadi makanya suka ada razia pickup tidak boleh dipakai orang. Itu jadi pickup itu untuk barang saja. Kendaraan angkutan barang adalah kendaraan pengangkut barang. Sepeda motor adalah kendaraan yang beroda 2 atau beroda 3, ya. Kalau beroda 4 kan dibilangnya juga roda 4. Sepeda motor barang adalah sepeda motor yang dipakai untuk pengangkutan barang. Ya, ada tempat penyimpan barangnya. Nah, kita kan motor biasa aja jadi suka dipakai ngangkut barang. Ya, sebenarnya kalau aturan kan ada di itunya di gambarnya juga ada di rambunya ada. Kereta gandengan adalah serangkaian kendaraan yang disambungkan. Nah, yang disambungkan ya, digandeng. Kereta tempelan adalah kereta yang ditempel. Jadi ada kepalanya kepalanya itu hanya tempat supir sama mesin itu ya. Terus tempat pengangkutannya tempel. Nanti lihat ada gambarnya. Oke, kita lanjut. Kayak ini nih. Ini kan kendaraan ada di jalanan, jadi harus ada rambunya gitu kan. Ini pasti ada, ini ada sepeda. Nah, ini kendaraan bermotor kan roda 3 nih. Ini kendaraan motor pengangkut barang. Ada box, ada yang begini, ada bak. Ini kendaraan motor biasa penumpang itu kan. Nah, ini nih yang belum ada mungkin. Ada saya rasa di rambunya. Oke, kita lanjut saja. Pickup, dah box. Ini minibus, ini jeep, ya oke. Nah, ini kendaraan berat semua ya, kendaraan berat. Ini saya nggak tahu di sini ya, apa namanya. Ini kendaraan bertingkat. Oke, ini sudah di atas 3 ton nih bukan. Nah, ini yang dibilang kereta tempelan. Nah, ini tempelan. Gandengannya di sini nggak ada. Gandengannya ada mungkin. Ini nih gandengan nih. Ini gandengan nih. Ini gandengan ya. Gandengan yang ini tempelan. Oke. Berlintas adalah melakukan perjalanan dengan aturan. Nah, kebutuhan dalam berlintas adalah sarana, prasarana, perangkat pengendali. Nah, ini kita bilang kendaraan tidak bermotor itu sarana namanya ya. Kendaraan itu sarana. Prasarana itu infrastruktur jalan. Peralatan yang menyerupai. Nah, ini yang dimaksud saya nih. PMK nih, PMK. Ya. Roller skate atau terus ini juga karena ini dia suka di jalan gitu ya. Itu harus ada rambunya ya, ada ini sih. Oke. Ini apa coba? Ini adalah jalan raya ya, jalan raya atau jalan ya udah ini jalan raya. Kalau yang ada kayak jembatan ya itu jalan tol kan gitu.
Ini jalan raya. Jalan raya atau bilang aja jalan nasional gitu kan. Prasarana. Nah, ini prasarana. Berdasarkan sistem jaringan jalan sekunder itu di perkotaan. Sistem jaringan jalan primer itu di luar perkotaan. Ini istilah-istilah untuk diketahui saja. Kita yang berlalu lintas tidak perlu tahu ini, yang perlu tahu itu adalah berapa kecepatan di jalan itu. Ya, itu penting. Atau ya ada jalan lingkungan, ada jalan lokal, ada jalan arteri, ada jalan kolektor. Nah, itu yang kita perlu tahu, dan jalan tol gitu kan. Fungsi jalan aja kita tahunya. Oke, ini untuk pengetahuan. Prasarana berdasarkan penyelenggaraan. Nah, siapa yang menyelenggarakannya? Apakah nasional, secara nasional? Adalah secara nasional ya, pusat, pemerintah pusat. Ini provinsi. Terus ada jalan kabupaten, ada jalan kota, ada jalan desa itu. Ya, desa yang menyelenggarakannya. Sekarang prasarana berdasarkan ya ini penyelenggara. Jalan nasional adalah jalan arteri, itu. Jalan kolektor itu kan. Dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi. Nah, dan jalan-jalan strategis nasional secara nasional ya. Jalan provinsi adalah jalan kolektor. Nah, biasanya kolektor. Dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten kota atau antar ibu kota kabupaten kota dan jalan strategis provinsi. Ya, ini kebutuhan jadi. Itu ngapa dibilang gini? Ini mungkin pembiayaannya mereka gitu, penyelenggaranya mereka. Nah, ini penting nih untuk orang-orang yang mengangkut barang ya, paling juga berdasarkan kelas. Nah, ini berdasarkan ukuran dan berat kendaraan yang diizinkan melewati. Nah, ini ukurannya, kalau lebarnya ini dalam ukuran, lebarnya 2,5 meter, ini ada 21. Ini kelasnya ini 1, 2, 3. Tapi panjangnya berubah, misalnya panjangnya 18, ya kelas 1. Kalau misalnya 9, nah itu kelas 3 gitu. Ini 10 khusus nih. Yang normalnya 3, 9 misalnya. Ini mah 10 khusus itu kan. Kalau tingginya ini, tinggi kendaraan ya, dari lantai ke ini ke baknya kali. Oh enggak, ke atas, sampai atas ya, sampai tinggi atas. Dan ini yang penting, beban sumbu. Nah, kita harus tahu, kita bawa barang nih 10 ton, nggak boleh kita masuk di yang rambu ini nih, 2, kelas 2. Ini 8 ton maksimumnya. Ya, kelas 2. Kelas 1 bisa 10 ton. Oke. Kelas 2, kelas 3 hanya cuma sampai, nah ini kayaknya di kita ini banyak yang melanggar ya, karena muatan itu saya lihatnya lebih dari 8 ton semua. Kebanyakan kalau bilang mesin gitu ya, apa yang berat-berat, yang gede-gede, di atas kelas 2 sih. Bukan kelas 1 itu semua ya. Ini penting buat sopir-sopir pengangkut barang saja, karena berbahaya. Jalan rusak ya kalau Anda tidak tahu batas ininya, kapasitas beban sumbunya, tidak ngerti itu, jalan tuh banyak yang rusak. Ini lihat tuh di bawah ini ada tulisan ini pasti. Nah, ini baru nih, bagus bener ada nih. Ini hanya untuk keliling 5 ton misalnya. Nah, itu jalan-jalan yang di bawah inilah, ini kan udah 8 ton ke atas nih. Oke. Prasarana berdasarkan fungsi. Nah, ini aja yang kita harus tahu mah di sini. Ini sama ini.
Yaitu jalan lingkungan adalah apa? Jalan di lingkungan perumahan, kampus, sekolah, apa, komplek lah gitu. Komplek lah gitu loh mungkin ya bilangnya. Jalan komplek. Nah, jalan lokal, jalan setelah lingkungan keluar tuh ke jalan lokal. Oke. Baru kita ke kolektor. Nah, kolektor ada jalan arteri. Arteri contohnya apa, ciri-cirinya biasa panjang-panjang arteri itu. Nah, ini yang kita harus tahu. Kenapa di sini ada tertera di ketentuan di sini. Jalan lingkungan terutama kecepatannya hanya 30 km per jam. Jalan lokal ini hanya 40 km per jam. Kolektor dan arteri ya 50. Itu di kota sudah selesai. 30, 40, 50. Itu kecepatan di kota. Di kita ini kan banyak yang ngebut. Terus aja saya lihat 70 km per jam itu udah biasa. Naik motor aja kan 60 yang kenceng gitu ya. Jadi itu kepada bapak-bapak yang infrastruktur sebaiknya itu rambu itu dipasang setiap jalan ya. Pasang di tiap jalan dan dikasih kontrol seperti di kepolisian itu kan ada yang namanya tilang. Nah, itu bisa tuh menangkap yang Pak polisi, Bapak dari kepolisian soal tilang elektronik bisa diarahkan juga ya kepada kecepatan. Kecepatan itu bisa dikontrol tuh ya. Terus patuh tidak patuhnya terhadap marka jalan. Marka jalan tuh penting ya. Di sini marka jalan tuh seperti diabaikan gitu ya. Terus ada jalan yang tidak bermarka juga. Jadi kita berkendaraan di mana kalau nggak ada markanya gitu kan. Kemana kita jalur-jalurnya, lajur-lajurnya. Nah itu penting ya. Tolonglah infrastruktur itu pertama marka jalan harus jelas. Karena marka jalan itu mengarahkan, mengkotak-kotakan kita jadi teratur. Ya, marka jalan pembatas jalur, pembatas lajur itu ya. Marka jalan untuk garis stop, garis tunggu, nah, itu penting ya. Pengarah yaitu gambar panah segala macam itu kan marka jalan. Pengendali kecepatan itu rambu ya. Oke. Itu harus kalau menurut saya penting ya. Penting banget. Ini rambu rambu kelas jalan, ini penting untuk melindungi supaya jalan tidak cepat rusak. Gini, apalagi ada indikasi bahwa ke situ suka ada angkutan barang yang berat-berat. Itu langsung dipasang ininya nih, 5 ton apa 10 ton gitu ya. Jadi orang tahu tidak akan ke sana nih. Orang bawa barang 10 ton, kalau ininya begini, dia nggak bisa masuk. Ya, tolonglah dikasih tahu nih. Apa bukan dikasih tahu, sorry, dilengkapi. Oke, di luar ini kita lihat juga prasarana berdasarkan penyedia prasarana. Dalam hal ini dibina oleh Bina Marga nih. Jalan mana aja yang di Bina Marga? Ya ini Pak benar nih. Bina Marga itu menyedia prasarana. Berarti Bina Marga itu kayaknya bagus juga ya sebagai bisa mengadakan pendidikan bagi pengguna jalannya, karena dia yang bikin prasarana, menjadi sarana. Jadi baguslah kalau kali ya. Jalan kecil tuh, ini Bina Marga ini ya. Jalan kecil itu kan termasuk jalan lingkungan. Nah, Pak, tolong dong itu 30 km. Jangan-jangan sekalian juga zona ramai, Pak, 20 km per jam ya. Ini jadi jalan kecil itu ya apa sih ukurannya gitu ya, 3,5 sampai 5,5
lebarnya ini. Itu kurang lebih kendaraan per jam yang lewat hanya 5 kendaraan gitu ya. Saya tulis ini. Terus jalan sedang itu di atas 7 meter ya. Ada markanya ya. Terus kenapa ini marka itu gini, kalau kalau yang lain kan pakai apa itu median ya. Median itu tembok, ada tanahnya gitu ya, daratnya, ada pulau lalu lintasnya. Tapi kalau jalan sedang ini yang cuma 7 meter. Terus kapasitasnya untuk 15 kendaraan per jam. Nah, ini atas batas pembatas jalur, bukan lajur, jalurnya berupa marka saja, tidak berupa median ya. Mediannya marka saja. Jalan raya atau jalan umum, nah ini baru pakai median ya. Ciri-cirinya aja nih, biar Anda tahu ya. Jalan bebas hambatan ya udah jalan tol, kita tahu apa adanya ya. Oh itu mah jalan yang khusus lah. Nah ini gang, lorong, ini siapa yang bina? Ini lingkungan mungkin ya, apa maksud saya pemerintahan lingkungan. Gang mah mungkin lurah yang ini. Bawah setelah apa sih yang terkecil teh desa itu ya. Ini desa mungkin lorong. Lorong apa saja yang ada? Lorong pejalan kaki, lorong sepeda, lorong berkuda. Kuda tuh berkuda. Ya. Jadi ini perangkat desa yang ngurusin. Lorong umumnya artinya bisa segala macam masuk, itu lorong umum. Sepeda motor dilarang masuk kecuali mesinnya itu dimatikan dan tidak dinaiki. Ya, di sini mah disuruh begini aja susah karena rumah-rumah sendiri. Jadi dia naik motor juga tidak pernah ada dimatiin, sampai ke kamar aja misalnya naruh motornya tidak dimatikan. Padahal itu kan gas buang motor itu kan ada. Itu bisa memicu kanker ya. Gas buang itu, gas buang kendaraan ya. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya. Nah termasuk mungkin ini ya. Itu kan untuk pejalan kaki ada. Nah rambu-rambunya kita tahu. Ini rambu apa? Dilarang masuk. Orang baheula mah bahasa Belanda, perboden. Ini dilarang parkir. Ada orang sini aneh, rambunya ini tapi pada parkir di sini. Jadi mengertinya mungkin ini tempat parkir, padahal dicoret gini itu dilarang. Sebenarnya apa yang ada di dalam lingkaran itu dilarang. Kalau di luar kan di orang lain tidak pakai coret juga sudah cukup. Nah ini dicoret semua, ini dilarang semua ya. Oke, kalau ini petunjuk adanya penyeberangan, overpass, underpass. Nah ini jalan kecil tuh kan. Di jalan lingkungan tentu saja, di mana di kawasan pemukiman, di kawasan perdagangan, di kawasan kampus. Nah, ini kampus itu Jatinangor tuh yang paling saya menarik ya untuk dibina nih. Siapa yang membinanya nih? Jadi marka-markanya dibetulkan, bukan dibetulkan, distandarkan semua. Marka dan rambunya distandarkan ya. Sabab itu bisa jadi contoh, percontohan. Di kita kan belum ada yang contoh benar gitu ya. Taman lalu lintas saja kan tidak jadi contoh di sana. Gambar rambu itu mah nggak jadi apa-apa kalau cuma ada gambar-gambar rambu mah. Ini yang penting, marka jalannya seperti apa. Bundaran, lihat marka jalannya seperti apa. Rambunya di mana taruhnya lagi. Ya. Nah, ini
tambah lagi ini saya menciptakan sendiri. Kalau aslinya di Eropa begini nih. Ada gambar orang sepak bola, emang dewasa dan anak lagi main. Ada mobil boleh masuk, ini ada rumah-rumah kan kios atau apalah ya. Nah, ini zona ramai di sana. 20 kilometer tak ada. Ya. Nah, kita bikin ini. Kenapa ini? Saya lihat angka di kurung merah berarti batas kecepatan. Tapi ini segitiga terbalik gini. Ini apa? Tidak berprioritas. Kendaraan tidak berprioritas. Nah, ini. Sedangkan ini zona ramai artinya ini warnanya ini daerah yang dilindungi. Jadi ada ini rambu awal, tuh ya. Ini rambu akhir. Zona ramai berakhir, jadi masuk ke zona 30 misalnya begitu. Naruh rambunya ya. Ini juga gini, zona pejalan kaki misalnya ya. Ini berakhir, tidak boleh lagi ada pejalan kaki di situ. Nah, gitu. Nah, ini kalau aslinya zona ramai begini kita. Bisa saja nggak bikin begini, tapi ini di bawahnya dikasih ini batas kecepatan. Nah, gitu ya. Ini untuk gedung parkir, ini dilarang parkir. Oke. Ini batas kecepatan. Kawasan rumah sakit tuh juga kawasan ya, jalan-jalan kecil lingkungan. Kawasan rekreasi ada ya, seperti Ancol barangkali ya. Ya, betul. Kawasan perparkiran, gedung parkir atau wilayah tempat parkir seperti di airport. Nah, itu kan. Itu kecepatannya hanya 30 ya, 20 malah. Di sini kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor boleh masuk, kecuali bila ada larangan. Kecepatan maksimum antara 20 sampai 30 km per jam. Ini yang perlu diketahui. Makanya ini Pak, tolonglah infrastruktur harus ada, ini batas ini harus ada nih. Nanti orang ngebut di tempat parkirnya itu airport ya, bisa terjadi. Karena nggak ada itunya, tidak diadakan rambunya. Dengan hormat kepada Bina Marga, kepada Perhubungan, supaya rambu-rambu khususnya juga marka yang paling penting banget. Dan batas kecepatan itu harus ada. Kalau kita mau tertib dan aman, itu nanti sama Pak Polisi dipasanglah itu elektronik tilang. Jadi sebagai kontrol, sebagai pembinaan. Ya, penting ini dilanjut. Jadi jangan sampai kita jadi liar lagi. Sekarang mumpung pandemi itu kan udah lebih mudah lah kelihatannya. Kendaraan tidak boleh lagi berkerumun, artinya tidak boleh berdesakan. Ya, yang berlalu lintas jangan berdesakan. Sekarang mah berubah. Standarnya berlalu lintas itu menjaga jarak aman. Ingat, menjaga jarak aman. Ke samping aja kan harus minimal 1 meter. Bukan karena pandemi, memang aslinya ilmu lalu lintas itu masalah keselamatan, kita harus renggang, tidak boleh berdesakan. Tuh harus tahu. Ini kita sponsor terus. Budayakan keselamatan, tapi membiarkan yang berkerumun, membiarkan yang berdesakan, tuh tidak mungkin ya. Jadi sekarang ini contoh nih, bagus sekali Allah mengirim pandemi corona ya. Jadi kita tahu bahwa kita tuh harus tidak lagi berkerumun. Oke. Maaf ya, sorry ini kebablasan nih saya, tapi untuk menegaskan saja bahwa ini penting. Itu aturan asli lalu lintas. Kita harus menjaga jarak. Oke, lanjut. Nah, prioritas jalan ada pada pejalan kaki. Ini 20 dan 30 loh. Ya.
Prioritas jalan ada di pejalan kaki. Itu pentingnya adanya rambu kecepatan. Kayak orang kita lah di kawasan pemukiman khususnya ya. Orang beli rumah di situ kan bukan hanya beli rumahnya, tapi beli kenyamanan, ya, beli ketenangan, ya. Sekarang orang ngebut di situ lebih dari 30. Apa nyaman? Udah ketakutan kita kalau anak kita ke jalan. Udah gitu bising. Dengan adanya rambu-rambu itu, tahulah itu bahwa itu jalan-jalan kecil, itu jalan lingkungan. Ini prioritas jalan ada pada pejalan kaki, ya. Dan tentu saja dengan kecepatannya 30, sakumahalah bunyinya, bisingnya nggak bakal sebising sekarang. Orang di atas 40 banyak gitu ya. Angkot kan suka lewat juga ke jalan lingkungan. Itu bagus lah kalau angkot mah, karena butuh penumpang, pelan dia. Jadi ukuran. Bagus, saya suka lihat. Jadi mereka terhalang angkotnya jadi pelan gitu kan. Tapi begitu angkotnya nggak ada, kenceng-kenceng, aduh, soloy lah. Tolonglah itu Pak, itu kenyataan. Bapak-bapak saya rasa tahu yang urusan dengan rambu ini ada situasi itu. Tapi diem aja gitu kan. Coba Pak, saya rasa kita bareng-bareng lah bagaimana menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman tuh. Semuanya harus punya komitmen untuk menyelenggarakan, untuk melengkapi segala macam, khususnya ya penyedia infrastruktur bina marga atau di sub, saya nggak tahu. Tapi polisi sudah benar nih sekarang dengan elektronik tilang tepat. Nah itu nanti bisa juga diperluas ke jalan lingkungan boleh atau ke jalan apa. Yang penting mungkin sementara ini untuk mengontrol kecepatan mah, untuk tilang mah di jalan-jalan kolektor dan yang 50 km per jam Pak, itu penting Pak. Banyak di situ yang ada kecelakaan mah. Tapi di jalan kecil gini aja, lingkungan aja pernah anak ditabrak oleh angkot. Ya, angkot menyusul angkot yang lain, padahal dari angkot itu ada anak nyebrang keluar. Ngantem, ya udah. Ditabrak di depan rumahnya seolah-olah kan gitu. Oke, lanjut. Ini kan ini zona ramai. Nah, zona ramai ya jelas. Ini rambutnya aja lihat. Nah, ini rambut aslinya gini nih. Nih, ya, ini seperti ini. Nah, saya menciptakannya begini gitu. Nah, Pak Menteri Perhubungan sebagai yang bisa menetapkan rambu, Bapak nggak usah lah Pak. Ini saya hanya kreasi aja di buku saya supaya menerangkan bahwa ini artinya apa? Ini tidak berprioritas, itu kan? Artinya yang prioritas utamanya pejalan kaki gitu. Ini batas kecepatan, sedangkan yang warna ini adalah zona yang dilindungi. Nah ini di sini, ya. Nah ini enaknya bisa dipasang misalnya rambu awal dan rambu akhir. Ya, kalau rambu awal begini, rambu akhir ada dicoret straight gitu kan. Berakhir gitu. Begitu Pak, ini cobalah dipikirkan, kita ini harus punya ilmu. Ilmu itu harus dikembangkan, bukan yang dari dulu begitu aja, enggak Pak. Ada beberapa rambu yang Bapak juga harus bikin gitu ya, sebagai pengelola, pengendali dan ya pembina lalu lintas dan angkutan jalan. Harus ada risetnya ya, harus ada R&D-nya ya. Oke. Maaf ya, ini saya jadi kebablasan karena saya itu orangnya udah 20 tahun lebih lah sebagai pemerhati lalu lintas itu ya. Udah gatal lah masanya ingin coba melihat Indonesia tertib dalam berlalu lintas. Oke. Ya ini Turki lah kalau kebetulan saya ada rambu sengaja saya foto gitu kan, dan di Indonesia kan nggak pernah ada rambu gini.
Ini rambu kita di sini begini, rambu mereka yang segitiga gini. Karena ini Turki ini sama di Eropa sama. Bukunya itu yang merah ya. Sampai di sini. Persis Swiss kalau dia jalan tolnya hijau, jalan nasionalnya biru, jalan lokalnya putih. Itu maksudnya saya itu apa namanya rambu direction ya, petunjuk arah. Ini sudah 20 ini 20 ya. Ini 20, ini gambarnya gini nih. Nah, ini begini naruhnya. Zona ini nih. Nah, ini. Ini aku sama istriku almarhumah. Allahu Akbar. Mama. Ini di Braga nih. Ini bagusan begini Braga. Karena banyak yang Braga pendek atau Braga ya inilah. Ya, Braga yang ada Bokreyan apa. Ini apa nih? Braga Permain lah. Ini tempat rumahku dulu nih. Masuk ke dalam toko buku Jawa. Kenangannya. Nah, ini di zona ini lihat, ini zona 30 tuh zona ya lingkungan apa kawan. Jalan lingkungan ya, jalan lingkungan. Nah, ininya kalau begitu berakhir dikasih begini. Jadi makanya saya bikin ini tuh supaya bisa ada idenya nih di gini nih. Zona ramainya berakhir masuk ke jalan 30 itu dah. Oke. Nah, ini di perumahan nih. Ini kan orang begini. Ini komplek perumahan, ini jalan lingkungan ya. Langsung nih dikasih ini kita begini gitulah. Ada saya juga nyobanya contohin lah misalnya kalau nah ini polisi tidurnya begini nih. Di sini kan polisi tidur, ini polisi tidurnya gini. Tipis tapi dikasih ini. Nah, dikasih siksak-siksak itu. Jadi tidak merusak tidak susah mobil. Mobilnya pelan. Dan sebab ini yang menjadi hukum ini rambu ini. Batas kecepatan. Kalau di kita kan batas kecepatannya yang ada, tapi terus ini digunungkan. Jadi kencang mah kencang aja tetap. Tapi yang penting mah ini perintah ini, ya. Bapak, tolong Pak, perintah Pak. Nih jalan tikungan yang saya contohkan, dikasih rambunya bukan ini, gini misalnya nih. Jalan lingkungan 30 km per jam. Nah, di sini kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor boleh masuk kecuali bila ada larangan perbodon. Misalnya yang bola perbodon tahu ya. Kecepatan maksimumnya 30 km. Prioritasnya jalan ada pada pejalan kaki. Nggak boleh nih sampai ada yang nabrak orang. Ya. Ini di Bandung saya bukan naruh ini sih gambar aja sih. Nah, ini 20 kenapa 20? Karena ada zona sepeda, zona sekolah ya. Cukup ini nggak usah digambar merah jalannya, nggak usah gini aja. Jadi jalan lingkungan 20 itu jelas-jelas apa prioritasnya ada pada pejalan kaki. Cukup begini, simple. Nah, rambunya kalau 30 doang gitu ya. Nah, harusnya kayak di tadi di gambar foto Swiss. Jadi di sini tuh kotak gitu kan. Di bawah kotak angka 30. Kalau saya gini aja lah. Kotak di bawah kan biasanya ya itulah ada tangan-tangan jahil jadi suka. Kalau gini bagusan gini kalau saya sih. Jalan sedang itu di jalan lingkungan, jalan lokal, jalan kolektor, jalan arteri. Ada jalan sedang. Jalan sedang itu kan tadi itu ukuran lebarnya beda ya. Terus sekitar berapa orang per jamnya itu ya. Itu menentukan. Kita bisa juga di zona 30 itu jalan sedang ya. Ini jalan nasional, ini tidak boleh mendahului. Kalau di kita gini, ini di Eropa. Ini tidak berprioritas. Kalau terbalik yang jari segitiga hati-hati.
Oke, ini tahu semua ya, udah. Nah ini lawannya ini, sengaja dideket-deketin. Inilah, ini berprioritas, ini tidak berprioritas. Jadi kalau ada, jadi gini, jalan itu di simpangan ya, simpangan. Simpangan itu pertama bisa ini, artinya tidak diatur dengan lampu lalu lintas. Bisa ini, tidak diatur ini dengan prioritas. Atau bisa ini, tidak prioritas. Atau ini dikasih rambu lalu lintas. Nah, kalau tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini, ya, ada yang namanya induktif loop detector. Nah itu saya terangin nanti aja. Ini soalnya nanti kelamaan ini. Jangan lokal, jangan kolektor, jangan sedang nih ya. Kecepatannya 50, 60, 50 lah. Ini kalau jalannya tidak berbangunan. Oke, nanti kita terangin. Ya udah saya rasa. Jalan lokal sedang. Nah ini kira-kira. Ini jalan lokal sedang. Begini. Ya. Ini mana Abdul Muiz. Nih, kalau di Bandung nggak tahu. Saya seorang Bandung, jadi matoannya di Bandung. Ini ke Tegalaga nih. Nah, ini lagi. Ini jalan lokal sedang ya. 40 km per jam. Kasih Pak di sini ke sana. Jadi tahu orang itu. Tidak ngebut gitu kan. Nah, ini jalan kolektor atau bisa jalan jalan apa namanya, kolektor atau jalan arteri ya. 50 di kota itu cukup 50, jangan lebih dari 50, bahaya ya. Oke, jalan-jalan gini cukup. Kalau jalan tol bolehlah 80 ke atas. Ini 50. Kalau ininya nggak ada perumahan, nggak ada bangunan, boleh 60. Itu ya, jadi mengatur berapa kecepatan gitu. Ini seperti di Bah Batu begini, ya, yang ada Jogja. Nah ini tunjungan nih. Ini kolektor sama 50 km per jam. Nah, bagus di Tunjungan tuh ada rambunya, tapi dia juga bisa variabel 40 50 40 50 bagus ya. Ketika apa namanya lenggang mungkin takut kecepatan bisa saja. Oke, jalan raya, jalan utama, biasanya jalan-jalan arteri ya. Oke, ini juga jalan nasional lah gitu ya. Nah, kalau udah begini jalan ini nah rambunya. Artinya kendaraan tidak bermotor tidak boleh masuk, Pak, kalau ini. Jadi kalau ada, ya kan bukan hanya jalan tol sebenarnya yang tidak boleh ada kendaraan bermotor itu. Seperti jalan-jalan di Jakarta mungkin Tamrin. Ini yang tidak bermotor yang nggak boleh masuk. Sepeda ini. Kecuali ada lajur khusus sepeda gitu kan. Ini maksudnya delman, beca nggak boleh masuk. Kalau sudah ini nggak boleh. Ini di kita kan seperti nggak dikenal ini. Nggak pernah ada ini. Makanya saya bilang di Indonesia mah jalan itu borongan, semuanya bisa masuk. Andong masuk, beca masuk, kendaraan mewah aja masuk, truk masuk semua itu. Nah, ini aturan nih Pak Rambu itu Pak. Jadi kalau Bapak mau, ini nggak boleh nih kendaraan tidak bermotor masuk ke sini nggak boleh karena ini jalan harus jalan cepat. Tidak boleh kurang dari 30 misalnya. Tidak boleh kurang dari 40 km per jam misalnya. Bisa itu. Dikasih rambunya ini yang ada 40. Ini bukan berarti kita boleh 10, boleh 20, nggak boleh. Harus mendekati jalan kecepatan ini. Benar, itu aturannya begitu. Ada 60, aduh ada yang jalan 20 percuma.
harus mendekati kepada maksimum. Ya. Nah ini rambut-rambut yang di Indonesia nggak kelihatan nih. Ini nggak kelihatan di Indonesia. Ya. Kenapa gitu nggak berkembang? Kenapa siapa R&D-nya? Kalau ada R&D, bikin dong, menciptakan rambut-rambut baru yang komunikatif ya, komunikatif. Rambut itu harus komunikatif, harus bisa dibaca, dimengerti oleh pemakai jalan. Ya. Bukan bikin rambut tapi nggak ini rambut apa gitu kan. Nah itu. Maka pendidikan saya rasa cocok lah kalau Bina Marga juga mengadakan pendidikannya. Sorry ini. Bina Marga yuk. Namanya juga pembina Bina Marga. Duh ini penting. Arteri 60 karena apa? Ini tidak berbangunan nih. Nah, ini boleh nih, ya. Ini maksud saya nih. Ya. Oke. Lanjut. Jalan lokal sedang. Nah, jalan lokal sedang apa nih? Tuh, ini apa tahu nggak? Tahu lah pasti orang. Ini jalan lokal, nih jalan lokal, ini jalan arteri. Tuh. Ini Suramadu yang ke Madura sana. Ini mah jalan lokal di luar. Nah, ini harus ini 50 km per jam. Tapi kalau ini kan bisa 80 gitu. Ngerti ya? Nah ini tapi bukan jalan tol, ini jalannya jalan raya lah gitu ya, jalan nasional. Ini rambutnya. Nah ini kalau kita di sini nasional itu hijau adalah. Sebab tolnya dikasih biru kan, nah gitu. Seperti di Jerman, jalan nasionalnya hijau, jalan tolnya biru. Nah, di Swiss terbalik, jalan tolnya hijau, jalan nasionalnya biru, jalan lokalnya putih. Nah, kalau yang kita harus Jerman, sebab jalan tolnya biru, jalan nasionalnya itu hijau. Ya, jalan lokalnya harusnya putih gitu. Jangan sama hijau semua. Jadi tahu ini jalan lokal gitu kan. Oke. Ini kan udah Suramadu ini. Tidak berbangunan bisa 80 gitu kan. Oke, ngerti tuh Bangkalan, Sampang. Yang lencer lah aku motoin jalan sendiri itu. Ya dari dulu saya sih makanya foto-foto lama juga ada. Ini lupa aku di mana. Ini penting, sudah 2 kali nih saya masukkan ini ya. Ini sangat penting banget ini. Sangat penting banget ini ya, yang 50 ini. Tahu ya, jarak keharusan berjarak 50 bagi kendaraan sesama kendaraan ini. Tidak boleh dia dempet, ya udah tahu kan? Perhatikan jarak antara kendaraan besar. Nah, yang kendaraan berat bukan besar saja, ya. Ini kalau masuk jalan tol, ini Bapak Sambatnan. Nih, tidak boleh begini motong. Harus ini namanya memacu di sini memasuk menyamakan kecepatannya dari mulai 40 sampai 60 sen, bagian 60 sudah ada di sini bareng sama ini. Seirama dengan yang sedang berjalan, dia tidak akan tabrakan, ya, tidak akan kecelakaan. Jadi artinya bukan tidak akan kecelakaan. Sinkron masuk. Jangan masuk ke jalan kenceng kita pelan gitu, ditabrak nanti. Ya ini kayak ini nih, ini keluar. Nah, keluar tuh di sini sudah mulai ya bisa 60, 50 lah, 40 bagus. Ya. Di sini tidak boleh ada pejalan kaki, tidak boleh yang parkir, tidak boleh yang berhenti. Di jalan ini tidak ada persimpangan sebidang. Nah, tidak semua jenis kendaraan bermotor boleh masuk ke jalan ini. Kecepatan minimumnya
jalan ini 60 km per jam. Yang tidak mampu melaju dengan kecepatan 60 jam dilarang masuk. Tapi ada juga sih. Itulah di kita. Waspadai faktor-faktor penyebab kecelakaan di jalan bebas hambatan. Ini Pak Jasa Marga, saya sudah bikin buku ya. Ini sudah saya masukin semua nih. Mengantuk, kejenuhan, kelelahan, dan kelalaian. Demi keselamatan semua pihak, ikuti semua petunjuk yang ada di jalan bebas hambatan. Dilarang berjalan dan atau berhenti di bahu jalan. Nah, penting nih tuh. Apabila terpaksa harus berhenti di bahu jalan, Anda harus memasang tanda peringatan minimal berjarak 50 meter. Jauh, harus jauh. Ya, dilarang menurunkan dan menaikkan penumpang atau barang, yang boleh. Pengemudi dalam tahap belajar yang tidak disertai instrukturnya dilarang mengemudikan jalan. Jadi kalau sedang belajar kan dengan instrukturnya. Ini kan sebenarnya ya boleh karena ada yang bertanggung jawab instrukturnya. Ya. Ini gunakan selalu lajur kiri kecuali bila mendahului. Perhatikan batas kecepatan minimum dan maksimum. Jaga jarak dan tempatkan kendaraan Anda pada lajur yang sesuai dengan kecepatannya dan tujuan Anda. Bila Anda lelah atau ngantuk, segera keluar dari jalur lalu lintas dan masuklah ke rest area untuk beristirahat. Di sini kan di samping ada rest area ada parking bay. Tapi parking bay itu gunanya untuk kendaraan yang kesulitan ya, gangguan, jadi SOS rambutnya. Kalau yang satu lagi ada juga parking bay untuk tempat berhentinya kendaraan-kendaraan yang menghambat itu, supaya masuk ke situ, yang terhambatnya lepas baru keluar lagi. Ini mah ya jalan-jalan yang bebas hambatan tidak banyak yang bisa diterangkan. Kita tahu jalan bebas hambatan mah simpel, ikutin aja petunjuk-petunjuk, maka selamat. Anda selamat. Kalau nggak selamat itu kemungkinan ada salah-salah saja di infrastruktur yang kurang, bisa saja terjadi. Petunjuk-petunjuknya kurang. Peralatan untuk keselamatan kurang ya, artinya ya apa saja seperti tadi saya sebutkan, parking bay penting tuh. Jangan bebas hambatan. Dua lajur ya, dua lajur anggaplah 60 80, beda 20 km per jamnya ya, itu bagus. Kalau terlalu jauh ini bahaya. Beda kecepatannya, kalau terlalu jauh bahaya. Nah kayak ini nih, ini kan dua lajur. Ini 100 misalnya, ini 80. Tapi ini 60, ya ini jangan 100 lah. Ya, ini ya itu aturannya begitu sih. Nah kayak ini tiga lajur, 60, 80, 60. Kalau saya nulisnya gini, karena kalau dibilang minimum itu ya, minimum bukan, kalau saya bukan minimumnya. Ini harus di sekitar ini sekitar ini, sekitar ini. Sama aja gitu. Ya, jadi tidak boleh orang di sini jalan 70, nggak boleh. Dan 80, ini 60. Tidak boleh 50, tidak boleh 80 di sini. Ya kan kalau ini minimum 60 misalnya. Boleh nggak 170? Nggak boleh, ini 60 aja. Tuh, gitu. Artinya ya di sekitar lah, yang mendekati 60, yang mendekati 80, yang mendekati 100 gitu. Ya, 105 atau 95 di sinilah, bukan di sini gitu. Oke. Ini sudah dibahas dari bab sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita lihat. Penting sekali ya di sini. Ini yang saya bilang di Indonesia ini belum diterapkan. Satu ini nih ya, ini satu lagi ini misalnya nih 50 ini untuk
seluruh kota, di seluruh jalan, maksimum yang dalam kota itu ini. Harus ini, ini bukan, ini 50 meter, ini 50 meter betul. Enggak, ini 50 kecepatan juga sih. Kecepatan mereka nih. Harusnya karena di si tol 60, ya harus 60 lah. Jadi dia kendaraan-kendaraan besar itu yang begini kan, kalau terlalu cepat, kencang kecepatannya, kemungkinan dia tidak mampu ngerem masalahnya. Karena orang kita tuh kan nggak ngerti masalah itu, ya. Jadi di mobil-mobil besar itu kasih batas kecepatan juga supaya aman buat mereka sendiri. Kalau mereka dibiarkan, mereka kan ngegas sepol-polnya gitu kan. Dia kan nggak tahu kalau kemampuan rem itu terbatas. Ya, oke. Nah, kayak gini nih di sini. Di sini misalnya ada satu yang bakal masuk ke kota itu kan. Dari awal tuh sudah dibimbing. Speed turun. Tinggal speednya 50 masuk kota gitu. Ya, ini maksudnya gitu. Ini jarak salah, ini jarak salah. Ini bagus ini. Gini ya. Dari kalau di zaman itu kalau sudah 110 atau 130 gitu, bebas, bisa 200 boleh. Saya rata-rata 150 170 lah. Ini ya, kalau udah 90 di sana ini beda angkanya. 90, 70 gitu kan. Kalau kita kan 80, 100, 60. Tuh, ini udah semua. Ini SOS untuk yang ini nanti harus diganti nih, Mbak. Parking bay-nya yang bukan begini juga. Ini pokoknya nggak harus masuk ke dalam. Nggak boleh nggak boleh di bahu jalan. Ya. Nah, ini salah, kendaraan besar tidak boleh ada di lajur 100. Maksimumnya dia 80-70 lah. Nah ini Pak penting, di sini Pak taruh aja juga nih deteksi speed ya. Di sini dikasih kamera elektronik itu tilang ini juga. Jadi kalau mereka tidak dekat ini ya tembak aja. Melebihi ini di sini jalan 100 Pak, tembak aja Pak. Udah biar enak. Jadi ini aman jalan itu. Kan gunanya ini untuk membatasi, untuk memisahkan yang cepat sama yang tidak cepat. Oke, sementara sekian dulu, kita sambung dengan bab kecepatan dan patokan jarak. Ya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tentu saja saya niatnya untuk menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman sehingga mengurangi kecelakaan. Cukupkan saya sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.